Pada kali ini aku akan ngejelasin gimana caranya bikin serial number yang banyak di Corel tapi caranya gampang. Jadi pertama untuk kasus ini kita mau bikin serial number dari angka 007 sampai 50 gini ya, label diamond. Pertama kita akses dulu filenya. Ini tinggal cari aja di shared folder yang shared folder di drive. Kemudian cari di hematologi bagian instrumen yang desainnya, kemudian cari yang di plat aluminium. Ini cari yang AKD karena kita dalam kasus ini untuk yang AKD. Kemudian dari 3 file ini kita download semuanya. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Oke, filenya udah di download, kita buka filenya. Ini filenya kita taruh di di folder lokal yang biasanya kita pakai, kemudian diekstrak. Oke, ini file AKD. Ini kita hapus. Kemudian ini file yang kita mau kerjain. Nah, di sini pastikan udah ada Corel Draw-nya ya. Dan di sini ada dua file Excel juga. Oke, jadi di sini dia pakai yang namanya print merge. Print merge itu yang dibutuhin filenya dulu, file Excel-nya. Jadi ini ada dua. Kalau misalkan lihat di type filenya, ada comma separated value file sama Excel worksheet. Dalam kasus ini kita bisa bikin dari sini dulu, tapi untuk kasus ini kita pakai yang comma separated value aja karena dia nggak terlalu banyak ya. Nah, nanti yang dibutuhin itu adalah yang di sini, yang di kolom D sama di kolom B, di kolom D sama di kolom C. Jadi kalau misalkan untuk kasus ini kita ini kita copy paste dulu supaya gampang lihatnya. Atau gini ya. Kemudian ini kita edit DM atau ini. Kita buka yang Excel aja. Jadi dalam kasus ini yang lainnya kita hapus karena kita ini mau pakai formula ya. Ini boleh editing dulu. Yes. Ini kita hapus dulu. Nah, bisa dilihat di sini dia bentuknya ada formulanya. Jadi untuk yang di kolom sini tuh dia kolom yang ini ditambah kolom ini digabung jadi satu. Sementara untuk yang kolom ini tuh dia kolom ini tapi ditambahin asterisk di awal dan akhir. Nah, untuk kasus ini dia nomor serinya kita coba di sini ganti ya, 1001 2316 007. Ini kita copy paste di bawahnya. Kita kemudian replace di bagian belakangnya. Ini 21 39 48 49 sama 50. Kemudian kita delete yang nggak perlu. Kemudian setelah ini kita save file, save as. Kemudian kita browse file foldernya, pilih folder yang tadi ya, satu folder di sini, pastikan satu folder yang sama. Kemudian save as type-nya ini dipilih menjadi CSV UTF-8, delimited. Kemudian ini yang file yang ini kita replace. Yes. Nah, kemudian kita cek yang di sini, yang untuk comma separated value kita buka lagi, pastikan dia udah benar ya. Nah, ini udah benar.
Kalau misalkan udah, kemudian kita balik ke Corelnya. Kita buka lagi file Corelnya. Nah, di sini udah ini ya, udah ada ini ya, template-nya. Kemudian supaya gampang, template-nya ini untuk si page bordernya kita samain dengan ukuran si hematologi ini ya, apa namanya, border dari stikernya. Di sini border dari stikernya kita buka lognya dulu. Kita lihat dia ukurannya 80 kali 60. Berarti ini untuk si patch bordernya ini kita ganti jadi 80-60. Oke, udah sama. Kemudian ini kita save, Ctrl S. Kemudian setelah jadi ini kita replace. Jadi untuk yang ini apa namanya, SN-nya kita masuk ke file, kemudian print merge, create or load print merge. Nah, kemudian add column or record manually or import data from a file. Jadi ini untuk kasus ini kita import file ya. Import file yang tadi, yang file CSV-nya tadi. Maka ini address-nya kita copy, paste di sini. Kemudian ini rich text formatnya ganti menjadi comma separated files atau CSV. Ini dia akan muncul yang file CSV-nya tadi. Open. Nah, otomatis setelah kita import dia akan ngeload semua tabel yang ada di file CSV tadi. Ini untuk yang nama kolomnya dia printed number, ini barcode number, numerical series, alphabetical record. Dia akan sama dengan row pertama dari yang sini ya. Jadi kalau bisa dilihat dia apa namanya, yang di sini dia akan sama dengan yang ada di row-nya sini. Gitu. Nah, kemudian kalau udah finish. Nah, kemudian yang di sini kita tuh kepengen apa namanya, dia adalah si barcode numbernya. Insert selected, salah. Kemudian ini tuh dia barcode numbernya, kemudian ini printed numbernya. Kemudian kalau udah merge to new document. Nah, otomatis yang di sini tuh dia akan berubah ininya, berubah si barcode-nya sesuai dengan urutan yang ada di tabel Excel-nya atau CSV-nya tadi. Dia akan sama gitu ya, sesuai urutan kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada update di sininya, di yang selain apa namanya, selnya tadi yang di tabelnya tadi, itu kalau bisa sebelum di print merge tadi kita ubah dulu ya di layoutnya. Jadi ketika tadi kita klik merge to new document, dia otomatis akan bikin dokumen baru yang mana dia akan urut sesuai dengan urutan yang di tabelnya tadi di sini. Nah, kalau misalkan kita kepengen ada edit ini dulu nih, apa namanya, isinya, kalau misalkan ini ada namanya gitu kan, misalkan ada proline-nya atau enggak ada gitu kan. Nah, kita bisa ubah di sini dulu. Misalkan dalam kasus ini aku kepengen ini ada nama proline-nya depannya. Proline. Kemudian ini taruh tengah. Nah, kemudian setelah itu kita print merge to new document. Nah, otomatis dia ke semua template-nya dia akan terupdate semuanya gitu ya. Itu. Cuma untuk kasus kali ini kita nggak pakai proline ya, jadi cuma auto hematology analyzers. Kemudian ini juga ini ya, Kemenkes RI AKD-nya 301, kita cross check lagi. Kita Mbak Prasti ya. Ini yang 20301 ya. 20301 udah benar. Oke.
Kemudian ini untuk printer numbernya. Oh ya, ini juga bisa diubah-ubah ya. Misalkan posisinya kayak gimana. Misalkan ini kita kepengen rata kiri. Kemudian ketika dia merge to new dokumen, otomatis dia ini juga akan rata kiri kayak gitu. Ukurannya atau jenis fontnya juga sama. Misalkan ini kita mau ganti menjadi bukan Arial, tapi misalkan kayak Beliza misalkan gitu ya. Kemudian ini kita ada underscore-nya, kemudian merge to new document, dia otomatis akan terupdate untuk semua ininya, barcode-nya kayak gitu. Ini kita rata kiri aja. Tengah aja ding. Oke. Terus kalau misalkan ini juga kurang panjang atau kurang lebar, ini tinggal di ini aja, apa namanya, di scale aja juga bisa. Kemudian karena kita butuh, berarti merge to new dokumen. Kemudian kita pastikan ininya udah sesuai ya, nggak ada perubahan lagi. Nah kalau udah, ini kita ekspor jadi PDF supaya bisa dicetak di percetakan. Kita ekspor PDF, kemudian lokasinya kita taruh di sini, print merge 1 AKD. Nah ini pilihnya current dokumen. Kalau misalkan pengen ekspor salah satu aja, nanti bisa di bagian page-nya gitu ya. Colornya by default, object default, langsung oke. Nah otomatis dia di sini akan terekspor filenya tadi. Jadi satu satu dokumen beberapa page gitu ya. Nah kalau misalkan mau split, itu gampangnya gini ya, nanti langsung cari aja di online, namanya I Love PDF. Nah di I Love PDF ini ada komplit ya. Nanti kamu tinggal cari split PDF, karena kita mau kepengen misahin PDF-nya. Ketik select file PDF, kemudian file yang tadi, yang ini. Nah ini kita mau split, misalkan kita mau split, extract page saja juga nggak apa-apa. Jadi ini di ekstrak satu-satu, kemudian split PDF. Kita kemudian download hasil splitnya, tunggu selesai. Ini kita taruh di file yang tadi, paste. Kemudian ini kita di extract here. Nah ini ya, ini yang gabungannya tadi, kemudian ini hasil splitnya tadi. Kita kasih folder baru, split. Ini kita kasih nama merge. Oke, jadi ini udah siap untuk dimasukin ke percetakan. Ini untuk satu-satunya, ini untuk yang gabungan semuanya kayak gitu. Kemudian ini bisa di upload ke drive-nya tadi, Anium tadi, print merge SN. Merge SN. Kita kasih nama, karena kita tadi mulai dari 007 sampai 050 ya, 007 050. Ini ya. Kemudian kita upload ke sini gitu. Jadi ini udah selesai, nanti tinggal di up ke bagian procurement untuk dicetak. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan ke Yoga. Terima kasih.